Sosok hitam muncul dengan cara yang aneh di dinding tempat rumput liar tumbuh. Tubuh sosok itu sepenuhnya terbungkus jubah hitam. Orang biasa bahkan tidak bisa membedakan apakah sosok itu laki-laki atau perempuan. Hanya tatapan acuh tak acuh yang keluar dari jubah dan memandangi 3 orang di lembah tanpa emosi. Xiao Yan juga sedikit terkejut dengan sosok hitam yang tiba-tiba muncul ini. Tidak disangka bahwa memang ada seseorang di lembah gunung ini. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap sosok hitam itu. Kekuatan spiritualnya tersebar dengan cara seperti kilat, tetapi dia akhirnya mengerutkan kening sesaat kemudian. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan spiritualnya mengalami kesulitan untuk memperpanjang bahkan sedikit lebih jauh ketika itu masih beberapa meter dari sosok hitam itu. Keadaan yang tidak biasa seperti ini adalah sesuatu yang dia temui untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Tetap di belakang, belum ada orang yang memiliki kualifikasi untuk mengatakan hal seperti itu kepada ratu ini. Medusa juga pulih dengan cepat. Senyuman dingin segera muncul di wajahnya. Niat membunuh muncul dengan tenang di matanya. Sesaat kemudian, jarinya tiba-tiba dijentikan dan pilar energi 7 warna keluar darinya. Akhirnya, ia terbang di udara kosong dengan cara seperti kilat saat melesat ke arah sosok hitam itu. Mata acuh tak acuh di bawah jubah itu menatap pilar 7 warna. Jubah itu bergerak secara otomatis tanpa angin, dan kabut tebal berwarna abu-abu melonjak keluar dari tubuh sosok hitam itu. Menyusul munculnya kabut abu-abu ini, rumput liar di sekitar sosok manusia hitam itu tiba-tiba mulai layu dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, mereka benar-benar layu, tanpa kehidupan. Perubahan rumput liar itu tidak luput dari pandangan Xiao Yan. Matanya tiba-tiba menyusut. Orang ini sepertinya sangat ahli dalam serangan racun. Tidak disangka bahwa bahkan tokoh Douki ini mengandung racun yang begitu kuat. Kabut berwarna abu-abu melonjak keluar dan bertahan di depan sosok manusia hitam. 7 pilar berwarna itu langsung menyerbu ke dalamnya. Namun, serangan ini yang cukup untuk membuat ahli biasa Do Uang menjadi takut menerima secara acak, anehnya mulai menyebar setelah memasuki kabut abu-abu. Hanya dalam waktu nafas, 7 energi berwarna itu benar-benar tersebar dan berubah menjadi ketiadaan. Keluar dari lembah gunung dalam 10 tarikan napas. Jika tidak, mati. Kejutan melintas di mata Medusa setelah eliminasi 7 energi berwarna. Segera, dia mendengar suara sosok hitam itu dan rasa dingin di wajahnya menjadi lebih padat. Kekuatan agung perlahan melonjak keluar dari tubuhnya. Hari ini, baik kau pergi atau tinggal, ratu ini akan mengambil nyawamu. Medusa tertawa dingin sebelum dia menoleh ke arah Xiao Yan dan Xian dan berbisik, kalian berdua harus menjauh sedikit. Tubuh orang ini dipenuhi dengan racun yang mematikan. Akan merepotkan jika Anda bersentuhan dengannya. Xiao Yan mengerutkan alisnya dengan erat. Sebuah pikiran dengan cepat terbang melewati hatinya. Siapakah sosok manusia hitam misterius ini? Tidak mungkin sosok hitam ini menjadi orang yang tidak dikenal mengingat dia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Mengapa tidak ada yang menyebutkannya di masa lalu? 10 napas telah berlalu sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya. Mata sosok hitam di dinding gunung segera berubah menjadi dingin. Sosok itu melambaikan lengan bajunya dan kabut abu-abu tebal melonjak ke segala arah. Akhirnya, benda itu pindah ke lembah gunung, merusak semua yang dilewatinya. Anda mencari kematian. Kilatan dingin muncul di mata Medusa saat dia melihat ini. Tubuhnya bergerak dan dia tiba-tiba muncul di udara. Dia mengepalkan tinjunya dan pedang ular energi 7 warna berkumpul dan muncul. Dengan jari kakinya yang menekan di udara, dia berubah menjadi garis halus yang mengarah ke sosok manusia kulit hitam. Sosok manusia hitam misterius itu telah merasakan kekuatan Medusa saat mereka melakukan kontak singkat sebelumnya. Namun, angka tersebut masih belum menunjukkan niat untuk mundur. Tatapannya acuh tak acuh saat melihat sosok mantan yang bergegas. Dengan gerakan lengan baju yang tiba-tiba, sepasang tangan yang sangat pucat tapi agak panjang muncul. Kabut abu-abu dengan cepat berputar di telapak tangannya sebelum menyusut dengan cepat. Dalam sekejap mata, warna abu-abu tua telah berubah menjadi ungu keabu-abuan. Bau amis yang tidak biasa tersebar darinya. Sosok manusia hitam menjentikan jarinya saat kabut keabu-abuan muncul. Kabut abu-abu ungu diam-diam melesat ke arah Medusa. Bau menyengat menyebar dari kabut.
Medusa hanya menghirup sedikit saat wajahnya berubah sedikit. Segel di tangannya berubah, dan 7 energi berwarna dengan cepat berkumpul di depannya. Akhirnya, ia berubah menjadi ular energi dengan lebar 7 hingga 80 kaki. Ular besar itu membuka mulutnya dan menelan gugusan kabut racun keabu-abuan ke dalam mulutnya. Saat kabut racun abu-abu ungu ditelan, letusan terjadi. Kedua belah pihak saling mengikis dan ular energi besar bersama dengan kabut beracun abu-abu ungu dimusnahkan bersama. Sungguh racun yang ampuh, Medusa menyempitkan pupil matanya yang panjang. Keseriusan perlahan muncul di wajah cantik dingin Medusa. Bukan karena dia belum pernah bertemu orang yang menggunakan racun. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu dengan seseorang yang sangat ahli dalam menggunakan racun. Pikiran Medusa bergerak dan lapisan 7 film energi berwarna perlahan merembes keluar dari tubuhnya. Akhirnya itu membungkus tubuhnya saat itu berkedip. Saat berikutnya dia muncul, dia berada di dinding gunung. Dengan tawa dingin, pedang ular di tangannya membawa angin kencang yang melesat ke tenggorokan sosok hitam itu. Sosok hitam itu pun ikut tergerak saat menghadapi serangan liar dan ganas Medusa. Dengan langkah kaki lembut yang aneh, sosok itu secara tidak sengaja menghindari pedang Medusa yang berkedip. Setelah melakukannya, ia mengencangkan tangannya dan kabut berwarna abu-abu menggumpal di telapak tangannya. Akhirnya, itu berubah menjadi pedang panjang abu-abu. Sebuah bau amis samar dipancarkan dari pedang panjang itu. Jelas, ada racun kuat di atasnya. Dentang! Dentang! Kedua pedang itu saling bersilangan seperti kilat. Bayangan buram terbang keluar dan pecahan batu pecah dari dinding gunung. Percikan api melesat di sekitar tempat itu dan banyak garis retakan kecil dengan cepat menyebar di dinding yang keras. Mungkin itu karena Medusa takut dengan racun mematikan dari sosok manusia kulit hitam, tapi dia masih kesulitan mengalahkan orang ini setelah menggunakan sebagian besar kekuatannya. Dari tampang situasi, sebenarnya ada tanda-tanda kebuntuan sedang terjadi. Siapa orang ini? Mereka benar-benar bisa menjadi imbang dengan Medusa? Ekspresi serius secara bertahap muncul di mata Xiao Yan saat dia melihat 2 sosok manusia yang melintas dari dinding gunung. Harus diketahui bahwa bahkan kekuatan Yunshan saat itu kurang dari Medusa. Tak disangka bayangan hitam misterius ini benar-benar mampu bersaing dengannya. Orang ini sangat kuat, untuk bisa bertarung dengan Cai Lin Jie begitu lama. Apalagi, aroma di tubuh mereka menyebabkan seseorang merasa pusing. Xian sedikit mengernyit. Dia memegang dahinya dengan tangannya dan kepalanya terasa agak pusing. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia menghirup dengan kekuatannya dan terkejut saat menyadari bahwa ada aroma tidak biasa yang sangat samar yang tanpa sadar muncul di udara. Berhenti bernapas untuk sementara. Ekspresi Xiao Yan suram. Dia dengan cepat mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memasukkannya ke dalam mulut Xian. Racun ini sangat menakutkan. Meskipun hanya hadir sebentar, itu bahkan dapat menyebabkan Xian merasa pusing. Jika seseorang menghirupnya terlalu banyak, kemungkinan besar dia akan meninggalkan hidupnya di sini. Saya tidak bisa terus membiarkan orang itu mengeluarkan udara beracun. Jika tidak, semua makhluk hidup di lembah gunung akan diracuni sampai mati. Xiao Yan merenung sejenak di dalam hatinya sebelum dia segera melambaikan lengan bajunya. Api hijau giok tiba-tiba muncul di atas telapak tangannya. Suhu tinggi menyebar dengan cepat. Menyusul peningkatan suhu yang cepat di dalam lembah pegunungan, udara menjadi sangat kering. Aroma yang tidak biasa di dalamnya juga perlahan menghilang. Xian, tetap di sini dan jangan sembarangan berlarian. Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat pertempuran di langit setelah menghilangkan aroma yang tidak biasa. Kilatan dingin melintas di matanya. Dia menoleh untuk menginstruksikan Xian sebelum sayap api di punggungnya perlahan meluas. Akhirnya, dia tiba-tiba mengepakkannya dan tubuhnya tiba-tiba melayang ke langit. Dia menyerang ke medan pertempuran. 2 sosok hitam melintas dan saling silang di langit. 7 energi berwarna dan kabut abu-abu aneh muncul dari segala arah. Mereka segera bertabrakan dan mengeluarkan suara teredam lembut. Pada saat yang sama, aroma menusuk hidung menyebar ke seluruh negeri. Kedua pedang itu menyerang satu sama lain sekali lagi dan percikan api terbang ke segala arah.
Medusa dan sosok manusia hitam baru saja mundur saat sosok manusia tiba-tiba melesat dari bawah. Itu membawa kepalan dengan angin panas saat menabrak sosok manusia hitam. Angin yang tiba-tiba datang tidak membuat sosok manusia hitam itu panik sedikit pun. Tubuhnya terpelintir dengan cara yang aneh dan tinju Xiao Yan mengusap pakaian mantan saat lewat. Xiao Yan mundur dengan cara seperti kilat setelah pukulannya sia-sia. Sesaat kemudian, dia muncul di samping Medusa. Matanya terlihat gelap, serius saat dia mengamati sosok hitam di depannya. Dia perlahan bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Sosok hitam itu dengan lembut melayang ke belakang untuk beberapa jarak. Tatapan acuh tak acuh di bawah jubah itu memandang Xiao Yan yang jaraknya cukup dekat. Mata itu sedikit terkejut saat menyapu wajah muda itu. Namun, ekspresi kesusahan dengan cepat muncul. Sesaat kemudian, matanya sekali lagi menjadi dingin dan acuh tak acuh. "Tinggalkan tempat ini. Teman ini, saya Xiao Yan. Tempat ini adalah salah satu yang teman baik saya dan saya temukan bertahun-tahun yang lalu. Pemilik tempat ini bukan Anda." Xiao Yan tertawa dingin. "Xiao Yan, teman baik," kilatan sekali lagi muncul di mata di bawah jubah. Kabut abu-abu yang menyebar di tubuh sosok itu sedikit melemah. "Mengapa kamu mengatakan omong kosong seperti itu kepada orang ini? Racun ini mungkin aneh tapi tidak akan sulit bagi ratu ini untuk membunuh mereka." Medusa dengan dingin berbicara. Niat membunuh di matanya sangat padat. Xiao Yan tidak tergerak oleh kata-katanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia mengamati sosok manusia hitam yang tiba-tiba berubah sedikit aneh. Dia menangkupkan kedua tangannya sekali lagi dan berbicara dengan suara sopan, "Bolehkah saya tahu nama Anda? Mungkin Xiao Yan pernah mendengar tentangmu." Mata di bawah jubah hanya menatap wajah Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia perlahan menutup matanya. Sosok itu perlahan mundur. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat sosok manusia hitam, yang tiba-tiba mulai bertindak dengan cara yang konyol. Dia diam-diam menjadi berhati-hati di dalam hatinya. Sosok manusia hitam secara bertahap mundur dari lembah gunung. Sosok itu tiba-tiba berhenti. Sesuatu terbang dengan lambaian tangannya. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit saat melihat ini. Tubuhnya buru-buru mundur dan kekuatan lembut dilepaskan sebelum membungkus benda yang terbang itu. Dia melihatnya dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah botol giok. Meskipun kalian berdua sangat kuat dan mungkin tidak takut pada kabut racun, gadis kecil di bawah ini tidak dapat melakukannya. Ini adalah penawar yang bisa menghilangkan racun di tubuhnya. Suara serak yang tidak biasa dipancarkan perlahan dari jubah hitamnya setelah dia melempar botol giok itu. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Medusa. Dia menyedot botol giok itu tetapi tidak menggunakan tangannya untuk menyentuhnya. "Karena tempat ini adalah salah satu yang kamu dan temanmu temukan, aku akan mengembalikannya padamu." Sosok hitam itu perlahan berbalik. Sosoknya melintas dan bergegas menuju pegunungan. Xiao Yan kaget saat menatap sosok manusia hitam yang baru saja pergi. Dia agak tertegun. Dia mengerutkan kening sementara matanya bersinar. Sesaat kemudian, cahaya muncul di hatinya. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak ke sosok berwarna hitam yang akan menghilang, "Dokter peri kecil? Apakah itu kamu?"